Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Sukarti, alhamdulillah, mudah-mudahan beliaunya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para pengurus jamaah online Asyifa, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah online Asyifa, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat penjagaannya, selalu diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, selalu diberikan kepada kita rezeki setiap kebutuhan kita, diberikan kepada kita ampunan setiap dosa-dosa kita, diberikan kepada kita kemudahan setiap urusan kita, dan diberikan surga saat kita kembali nanti. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini saya akan menyampaikan hadis-hadis juga ayat-ayat Al-Quran tentang pemimpin dan memilih pemimpin. Nah, dalam bahasa Arab, pemimpin itu banyak. Ada rois, ada amir, ada ulil amri, ada amid. Nah, itu pemimpin. Dalam bahasa Arab banyak pemimpinnya. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Nah, kemudian ayat yang berhubungan yang pertama adalah pada ayat yang ke-59 surat keempat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Monggo diartikan dulu. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Ustadz. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik. Yang dipanggil Allah di sini adalah amanu. Amanu. Makanya setiap ada khutbah, setiap ada ceramah, mesti di depannya ada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah,
Yang pertama adalah atiullah. Atiullah. Taatlah kepada Allah. Sering saya sampaikan, kalau amanu itu sudah wilayah iman. Tidak lagi wilayah akal. Kalau wilayah akal itu sesuatu yang tidak perlu ditanyakan lagi tentang percaya atau tidak perlu. Tapi kalau wilayah iman, maka kamu percaya apa enggak? Nah, berarti tidak kadang-kadang tidak sesuai dengan akal. Nah, maka yang pertama adalah atiullah. Kita bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, maka segalanya berhubungan dengan Allah. Apapun maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan segalanya. Allah yang memberikan aturan. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Nah, itu atiullah. Maka yang dipanggil adalah orang mukmin, orang yang percaya. Yang kedua, atiur Rasul. Taatlah kepada Rasul. Nah, begitu juga adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu hanya utusan, ya. Nah, apapun yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu, bukan dari nafsunya. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga tidak mungkin ada kesalahan. Nah, dari situ, maka ini sudah pasti. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya itu sebuah kepastian. Ya, sebuah kepastian. Nah, maka kemudian Allah melanjutkan wa ulil amri. Ya. Wa ulil amri. Di sini tidak ada kalimat atiu. Taatlah kepada ulil amri. Nah, ini menunjukkan taatnya itu ada batas, ada ketentuan. Kalau ada atiullah wa atiur Rasul itu tidak ada batas. Semua yang dari Allah dan semua yang dari Rasul kita taati. Tapi kalau tidak ada, maka ada batasnya. Ya, ulil amri. Nah, ulil amri itu kita di RT ulil amrinya siapa? Ya Pak RT. Di warga ulil amrinya siapa? Ya Ketua RW. Begitu juga selanjutnya dan selanjutnya. Kita beragama, urusan agama, ulil amrinya siapa? Ya ustadznya. Lebih tinggi lagi, ya kiainya. Lebih tinggi lagi, ya ulamanya. Nah, itu ulil amri. Nah, ulil amrinya. Nah, ulil amrinya di sini kenapa tidak ada atiu? Meskipun dia itu ulama, tapi dia adalah tetap manusia biasa. Ya. Tetap manusia biasa. Tidak ada yang menjamin bahwa dia itu masuk surga dan tidak ada yang menjamin bahwa dia itu selalu benar. Jadi kalau kita sudah bersaksi kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, kalau taatnya kepada ulil amri itu melebihi taatnya kepada Allah dan Rasulnya itu salah. Nah, makanya taat itu ada batasannya. Selagi tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita harus melaksanakan. Nah, fa'in tanazatum fi syai'in. Dan jika kamu sekalian berbeda pendapat. Tanazatum, kamu sekalian berbeda pendapat. Nah, yang menyebabkan beda pendapat itu siapa? Gara-gara ulil amri inilah
yang menyebabkan banyak pertengkaran rakyat, banyak pertengkaran umat, ya gara-gara ulil amri. Ya, gara-gara ulil amrinya, gara-gara ulamanya, gara-gara kiainya, ya itu menyebabkan beda pendapat, menyebabkan pertengkaran. Ya, nah, kalau si A kita anggap ulama, tapi memilih si B, yang lain lagi sama ulamanya memilih si C. Nah, begitu juga kita ada pilihan lain. Nah, maka beda pendapat. Nah, kalau beda pendapat, maka kata Allah, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kembalikan pada dasar hukum. Apakah ada dasar hukum dari Allah atau dasar hukum dari Rasul? Apakah ada? Nah, kembalikan dari situ. Saya kasih contoh. Ya. Saat kita akan mandi besar, maka disuruh wudhu dulu. Disuruh wudhu dulu. Wudhulah sebelum mandi. Nah, tapi saat kemudian ada beda pendapat dua. Satu, apakah pakai membasuh kaki. Yang kedua, apakah setelah mandi harus wudhu dulu. Nah, begitu. Maka pakai membasuh kaki atau tidak, kembalikan kepada hadisnya. Hadisnya apa? Hadisnya itu berwudulah kamu seperti wudumu dalam sholat. Nah, kalau seperti wudhu dalam sholat, berarti ya harus dibasuh semuanya. Nah, itu yang terbaik. Itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, in kuntum tu'minuna billah. Nah, ini adalah pertanyaan Allah. Ya, jika kamu percaya kepada Allah, jika kamu mengakui iman bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu harus kembalikan kepada Al-Quran dan hadisnya. Jangan kembalikan kepada pemimpin kita. Jangan kembalikan kepada ulil amri. Nah, itu masalahnya. Allah mempertanyakan, kamu betul-betul beriman atau tidak? Kamu betul-betul yakin atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau kita mengaku beriman, bersyahadat, masih kita pegang, maka kita harus menjadi atau harus mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan jikalau kamu percaya kepada hari akhir. Jadi iman pada Allah dan iman kepada hari akhir. Saya ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu wilayah iman, bukan wilayah akal. Sehingga tidak perlu diakal-akal, tidak perlu disambungkan dengan akal. Ya, kadang-kadang kalau wilayah iman itu seumpama masalah rezeki, wilayah akal kon gak duwe ya nyambat gayo. Nyambat gayo. Tapi kalau wilayah iman disuruh sholat duha. Sholatlah duha supaya rezekimu lancar. Itu wilayah iman, gak ada hubungannya. Tapi kita percayai. Oh, banyak baca surat Waqiah sehingga Allah akan mencukupi rezekimu. Nah, itu juga wilayah iman. Apa hubungannya surat Waqiah dengan rezeki kita? Nah, itu wilayah iman. Kita yakini, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairun. Itu adalah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik pendapat. Sebaik-baik pendapat itu begitu. Maka itu sampai Imam Syafi'i menyatakan bahwa
ulama yang terbaik adalah ulama yang jauh dari kekuasaan, dan ulama yang terjelek adalah ulama yang mendekati kekuasaan. Kebalikan dari penguasa, penguasa yang terbaik adalah penguasa yang mendekati ulama. Penguasa yang terjelek adalah penguasa yang menjauhi ulama. Baik. Pemimpin adalah percontohan. Dalam segala kehidupan pemimpin itu akan dicontoh oleh bawahannya. Segala keputusannya, segala itu dicontoh. Perbuatannya dicontoh. Sebagaimana Rasulullah SAW itu adalah diberikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin di bumi, maka dia dijadikan percontohan. Nah, dia dijadikan percontohan. Coba diartikan dulu, Bu. Ya, Ustadz. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh terdapat untuk kalian semua. Fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Percontohan. Kalau bahasa sekarang diartikan dengan rekam jejak. Nah, di dalam diri Rasulullah itu ada rekam jejak yang baik. Dan Rasulullah itu adalah pemimpin. Oleh karena itu, saat akan ada pemilihan pemimpin, kayak saat ini, sebentar lagi ada pemilu pilkada, ya sebentar lagi, maka kita harus lihat bagaimana rekam jejaknya. Apakah rekam jejaknya baik atau tidak? Ya, rekam jejaknya baik atau tidak. Nah, baik dan tidak itu adalah pada yarjullaha liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Target dan tujuannya apakah dia mengharapkan Allah dan hari akhir atau tidak. Nah, itu rekam jejaknya. Nah, wa dzakarallah katsira, dan di akhirat juga mengharapkan menjadi hasanah. Ya, menjadi hasanah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ulang lagi, Rasulullah, di dalam diri Rasulullah itu adalah ada percontohan. Dan Rasulullah itu adalah pemimpin. Di samping Rasulullah itu adalah seorang Rasul, maka Rasulullah itu adalah juga seorang raja. Ya, seorang Rasul dan seorang raja. Maka harus ada di dalam diri pemimpin itu adalah percontohan. Percontohan itu adalah rekam jejak. Nah, percontohan itu adalah rekam jejak. Kemudian rekam jejak itu menuju kemana? Percontohan menuju kemana? Menuju pada Allah dan hari akhir. Jadi kembali kepada percontohan, kembali kepada amanu, orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi, pemimpin itu adalah salah satu orang yang mendapat perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. La dilla illa dillu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan pada yang pertama. Itu menunjukkan betapa tingginya derajat pemimpin, ya, sebelum yang lain, ya. Sebelum yang lain dapat perlindungan, betapa tingginya derajat pemimpin. Karena pemimpin itu nanti akan memutuskan apakah diarahkan ke surga
atau diarahkan ke neraka. Apakah diarahkan kepada kebahagiaan ataukah diarahkan kepada kesengsaraan. Kebijakannya membahagiakan orang lain, membahagiakan rakyatnya atau tidak. Itu adalah pemimpin. Ya. Nah, keputusannya itu menghancurkan tanah, bumi, dan hutan atau tidak. Itu adalah pemimpin. Ya. Monggo diartikan dulu. Injil Ustadz. Dari Hafiz bin Asim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-nya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik. Lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, 7, yudhillu, melindungi hum kepada mereka, Allahu Allah. Fi dhillihi, di dalam lindungannya, di dalam payungnya, yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan illa dhillu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imam adilun. Imam atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Nah, adil itu bagaimana? Adil itu berarti dia harus memberikan keputusan. Jadi pemimpin itu harus memberikan keputusan. Bukan saya tidak ikut-ikut, itu urusannya ini, urusannya ini. Bukan. Tapi yang namanya pemimpin selalu memberikan keputusan. Nah, paling bawah saja. Seumpama Pak RT itu. Setiap ada masalah apa saja, ada masalah orang minum-minum, ya dibawa Pak RT. Pak RT harus memberikan keputusan. Diapakan orang ini? Ya, orang bawa ke kos-kosan, memasukkan orang lain, ya juga dibawa ke Pak RT. Pak RT juga harus memutuskan. Bukan berarti itu bukan urusan saya. Ya, tanyakan kepada yang lainnya sana. Tanyakan kepada bidang ke-RT-an yang lain. Bukan, tapi semuanya dikembalikan kepada Pak RT. Nah, itu fungsinya imam. Makanya dia derajatnya paling tinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata hadis Nabi, beliau seorang pemimpin itu di akhirat nanti ada duduk di singgasana yang mulia. Nah, adil itu kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang memberikan hukum tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, berarti hukum yang adil adalah hukum yang terinspirasi dari hukum Allah, dari kitab Allah. Itu hukuman yang adil. Bukan terinspirasi dari nafsunya. Demi anaknya, demi keluarganya, bukan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul hadis bahwa Aisyah, jikalau Fatimah, jikalau mencuri, maka akan saya potong tangannya.
Itu menunjukkan betapa adilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun dijadikan sebagai awal untuk kehati-hatian kita, awal kehancuran daripada suatu kaum terdahulu adalah jikalau kepada keluarganya mereka memutuskan atau tidak memutuskan yang adil, tidak melaksanakan hukum yang adil. Tapi jikalau kepada orang lain, kepada orang bawahan, yang pada orang miskin, mereka memutuskan yang adil. Sehingga bisa dikatakan seperti pisau, ya, tajamnya ke bawah, ke atasnya tumpul. Nah, itu awal dari kehancuran umat-umat. Faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah golongan orang kafir. Ya, mereka itulah golongan orang kafir. Muslim, tapi dia golongan orang kafir. Nah, jadi kafirnya hakim, kafirnya penguasa, ya memutuskan tidak sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, faulaika humudz dzalimun. Allah menggambarkan atau menggolongkan mereka dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya. Faulaika humul fasikun, dan menggolongkan kepada golongan orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, membuat kerusakan. Jadi kalau siapa yang paling membuat kerusakan di bumi ini, ya di antaranya adalah pemimpin. Jikalau pemimpin itu keputusannya salah, yang ditandatangani salah, maka akan jadi rusak semuanya. Nah, orang punya tanah, kalau sudah pemimpin menandatangani dan dialihkan kepada orang lain, jadi tidak miliknya lagi, jadi milik orang lain. Begitu juga apabila yang ditandatangani itu salah, semuanya kepada pemimpin. Maka wajar jikalau kerusakan yang ada di dalam bumi ini disebabkan karena pemimpin. Nah, Dhaharal fasyad fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Monggo diartikan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka akibatnya adalah dhaharul fasyad. Jadi keputusan pemimpin itu berakibat dhaharul fasyad. Bisa berakibat kerusakan. Jikalau tidak sesuai atau jikalau tidak memutuskan dengan adil, maka akan tampak kerusakan di darat, di laut. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia itu diantaranya ada dengan cara memberikan kerusakan-kerusakan. Ada kerusakan tatanan, ada kerusakan yang disebabkan karena musibah, ada angin kencang, ada banjir, dan lain sebagainya. Maka itu adalah akibat bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan aydin. Aydin itu punya arti pemimpin, penguasa. Ada punya arti tangan. Aydin nas, penguasanya manusia. Itu akibat daripada perbuatan pemimpin yang tidak adil. Jadi bisa dilihat, kok ada kerusakan besar dan lain sebagainya. Maka itu adalah akibat dari perbuatan pemimpin manusia. Lah, supaya kita memahami, di situ diingatkan oleh Allah, ada yang harus kamu perbaiki. Liyudhiqahum ba'dalladhina amanu, ba'dalladhi amilu. Supaya mereka merasakan itu akibat dari perbuatan mereka. Akibatnya jadi begini. Supaya ditunjukkan akibatnya itu agar mereka kembali lagi kepada yang benar. Kembali lagi kepada yang benar.
Jangan diteruskan. Kalau diteruskan jadi hancur semuanya. Keputusannya itu dikembalikan kepada yang benar. Nah, supaya adil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Monggo diartikan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk adil dan berbuat baik. Nah, adil itu bagaimana sih? Ya, adil itu bagaimana sih? Nah, di dalam surat An-Nisa, nah, di dalam surat An-Nisa itu ada adil itu adalah orang yang datang kepada hakim, orang yang datang kepada pemimpin, kedua belah pihak dengan keputusannya itu merasa pas, merasa puas, tidak saling, itu adil. Memang dia salah, ya disalahkan. Memang dia baik, ya dibenarkan. Dia benar, ya dibenarkan. Begitulah adil. Nah, tidak kemudian yang salah dibenarkan, yang benar disalah. Jangan sampai begitu. Maka itulah adil. Innallaha ya'muru bil adl. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Kul ja'uka fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Dan apabila datang kepadamu, maka berikanlah hukum sebagaimana hukum kepada mereka sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Ya, berilah keputusan yang baik. Fa in ta'rid anhum fala yaduruka syai'a. Dan jikalau tidak puas, mereka tidak mau atau mereka berpaling, maka itu tidak akan memberikan bahaya darimu. Dan bahaya yang luar biasa itu adalah bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in hakamta fakum bainahum bil adl, ya, bil qist. Dan jikalau kamu memberikan hukum, maka berikan hukum yang adil. Ya, hukum yang qist, tengah-tengah. Ya, hukum yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta terhadap orang-orang yang adil. Nah, kemudian saat kita sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin, siapa yang layak menjadi pemimpin kita. Kelihatannya ayat ini disiapkan betul oleh Allah. Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman kemasan Islam, mereka betul-betul menggunakan azas musyawarah. Ya, di zaman Nabi itu musyawarah. Siapa yang sesudah Nabi jadi pemimpin itu petunjuk Nabi. Karena Nabi itu yang paling utama. Semuanya dikembalikan kepada Nabi. Dengan isyarat bahwa Abu Bakar itu disuruh menjadi imam pada sholat. Itu isyaratnya. Nah, dan Umar memang mengatakan karena Abu Bakar menjadi imam, maka Abu Bakar itu adalah pemimpin kita. Dan Abu Bakar orang yang terbaik dari mereka. Orang yang masuk Islam pertama. Golongan as-sabiqun al-awwalun. Nah, musyawarahnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, maka musyawarah lagi. Tetap musyawarah. Umar tetap musyawarah. Ali tetap musyawarah.
Nah, tapi sekarang ini tidak lagi musyawarah. Sekarang ini dikembalikan kepada kita. Ya, kembalikan kepada kita. Seakan-akan para pemimpin itu tidak bertanggung jawab dengan pilihan orang lain. Kalau pilihan salah, lah nggak bertanggung jawab. Mestinya mereka bertanggung jawab. Sehingga nilainya antara tambal ban sama profesor juga sama. Ya, antara batur ya sama direktur juga sama. Antara tukang patri sama menteri juga sama, nilainya sama. Ya, bakul tomat sama Pak Camat juga sama, nilainya sama. Nah, maka kalau sudah begitu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hati-hati. Hati-hati kalian orang mukmin. La yattakhidil kafirina aulia min dunil mu'minin. Kembali lagi, monggo diartikan dulu. Ya Ustaz. Semua Ustaz dari atas. Atasnya dulu. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali atau pemimpin. La yattakhidil mu'minin al-kafirin aulia min dunil mu'minin. Jangan engkau orang mukmin. Orang mukmin, orang yang pernah bersyahadat, orang yang mengakui bahwa Allah Tuhannya, ilahnya, dan Muhammad Rasulnya, ya, maka jangan menjadikan orang kafir sebagai aulia. Meskipun orang kafir ini kita melihat sungguh keheran kita. Sungguh takjub kita melihat orang kafir. Takjub tentang kedermawanannya. Takjub tentang kekayaannya. Takjub tentang perbuatannya, kebaikannya. Kita sampai takjub. Ya. Jadi jangan sampai takjub di dalam tak carikan dulu suratnya tentang takjub. Takjub kepada orang kafir. Surat 13 ayat 5. Atau surat 9 ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sama surat At-Taubah 95. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Bedanya hanya wa dan fa. Bu Wati, coba diartikan. Surat Yang 9 ayat ya, 55 dan ya surat 9 ayat 55. Surat 9 ya, 13 ayat 5 juga Ustaz. Enggak, 955 saja. Oke, Ustaz siap 955. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. 85. 85. 985. 985. Anjir Ustaz 985. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka,
Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. Janganlah kamu merasa terheran-heran ya dengan harta kekayaannya, dengan sikapnya, kedermawanannya, dengan kebaikannya. Jangan terheran-heran. Amwalahum wala auladuhum. Begitu juga dengan kesuksesan anaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala punya tujuan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Nah, kalau di dalam 85 itu tidak fil hayatid dunya tapi fit dunya. Wa tazhaqa anfusahum wa hum kafirun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka disiksa oleh Allah dengan kekayaannya, disiksa oleh Allah dengan keberhasilannya, disiksa liyu'adzibahum fil hayatid dunya, liyu'adzibahum fid dunya. Allah menginginkan menyiksa mereka di dalam dunia. Dan watazhaqa anfusahum wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, itu tujuan Allah. Nah, maka kita jangan terheran-heran kalau ada orang yang banyak maksiat, banyak melaksanakan kekufuran, kemudian dunianya tambah banyak, anaknya. Jangan terheran. Itu memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan begitu. Ya. Karena di antaranya orang yang diinginkan oleh Allah disiksa di dunia dan disiksa di akhirat, ya di antaranya itu di istijraj. Nah, orang kafir itu la yattakhidul mu'minina al-kafirin. Orang kafir itu di dalam surat 2 ayat 120 boleh diartikan dulu. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Walan tardha ankal yahud walan nasara. Dan tidak akan pernah rela kepadamu, angka kepadamu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Ada agama itu samawi, ada agama arti. Samawi itu yang megang kitab. Nah, yang megang kitab itu ya ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, yang dua ini Al-Quran menyebutkan orang kafir. Yang satu Islam. Nah, walan tardha, dan mereka keduanya ini tidak akan pernah rela. Rela itu bahasanya sudah tidak mau. Gak ridho. Nah, saya contohkan paling gampang, seumpama ada orang tua yang anaknya ingin nikah dengan orang agama lain, maka orang tuanya tidak rela. Kalau sudah tidak rela itu sekuat tenaganya mendoakan. Ya apa supaya anaknya tidak jadi. Ya ucapannya dan lain sebagainya. Sampai puncaknya ada orang tua yang mengatakan, kalau kamu tetap mengikuti atau nikah sama dia, maka jangan akui saya sebagai orang tuamu. Nah, itu ada orang yang begitu. Nah, bahkan dulu ada artis yang orang tuanya sampai mengatakan begitu. Karena dia menginginkan dengan orang, nikah dengan orang non-muslim. Nah, itu tidak rela.
sekuat tenaganya, sekuat kemampuannya untuk supaya tidak terjadi. Nah, mereka terhadap kita orang Islam hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mengikuti kita. Tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Apakah dibujuk dengan hartanya? Karena Allah menjadikan harta mereka banyak. Ya. Atau menjadikan jannatu kafir sijnul mukmin wa jannatu kafir. Dunia itu adalah sijnul mukmin wa jannatu kafir. Karena surganya dunia, surganya orang kafir ya dunia. Maka dia dijadikan sebagai dunianya itu luar biasa. Sehingga dia takjub. Nah. Hatta tattabi'a millatahum, supaya mereka mengikuti kamu. Bagaimanapun caranya, dengan cara apapun. Yang penting bagaimana ujungnya, targetnya mereka mengikuti. Qul inna hudallahi wal huda. Maka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah, yaitu petunjuk. Ya petunjuk itu ya petunjuk Allah. Tidak ada petunjuk dari yang lain. Tidak ada yang benar dari yang lain kecuali yang dari Allah. Yang dari Allah itulah yang petunjuk. Wala ini tabata awwa'ahum. Ini seakan-akan membedakan. Adalah ada dari hawa nafsu dan ada dari Allah. Kalau petunjuk itu ya datangnya dari Allah. Kalau yang tidak itu dari nafsu kita. Ada dari nafsu, ada dari petunjuk Allah. Wala ini tabata awwa'ahum alladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyin wala nasir. Dan apabila kamu mengikuti hawa nafsumu, alladzi ja'aka minal ilmi, yang sesudah adanya petunjuk, sesudah adanya pengetahuan, maka malaka minallah min waliyin wala nasir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pertolongan, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak akan menjadikan wali. Jadi walinya, kalau orang mukmin, walinya adalah Allah. Kalau orang kafir, walinya adalah Tagut. Di bawahnya surat, di bawahnya ayat kursi itu, Allahu waliyul mu'minin. Jadi Allah itu walinya orang mukmin. Apapun kebutuhan orang mukmin, apapun permasalahan orang mukmin, seharusnya dikembalikan kepada walinya. Tapi kalau sudah menjadikan mengikuti nafsunya, maka kata Allah, malaka minallahi min walin wala nasir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan pertolongan dan juga tidak akan menjadi walinya. Ya, harus menunggu jikalau salah pilih. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwan wa la'iban. Coba diartikan dulu. Ya Ustaz, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sekali lagi, Allah memanggil orang yang beriman. Ya, Allah memanggil orang yang beriman. Kadang orang yang beriman ini tidak masuk akal. Ya, dia percaya. Dia ditawari uang 1 M. Nah, menurut akal, banyak ini. Dan pasti sejahtera hidupnya. Tapi ini adalah uang tidak halal. Nah, tetap yang dipanggil adalah orang yang beriman. Tetap orang yang beriman itu adalah ilahnya hanya Allah dan tuntunannya hanya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. La tattakhidul ladzina takhadu dinakum. Janganlah kamu menjadikan atau mengambil
alladzina orang-orang ittakhadhu yang menjadikan dinakum agamanya. Ini ada orang kafir menghina kepada muslim. Ada orang muslim yang menjadikan agamanya sebagai hinaan. Ada namanya munafik. Ya. La tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Agamanya jadi mainan. Ya. Agamanya jadi guyonan. Sehingga kalau dia memang betul-betul orang yang beriman, maka agamanya itu jadi patokan dalam memilih pemimpin. Maka hati-hati dalam memilih pemimpin. Kalau toh kita salah memilih pemimpin, kata Allah, Allah tidak akan memberikan pertolongan dan Allah tidak akan menjadi wali. Allah tidak akan menjadi pelindung. Ya salahmu sendiri. Kenapa kamu sudah ditunjukkan oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah jalannya, kamu tidak mengikutinya. Dan bahkan ada orang yang munafik, orang yang menjadikan agamanya sebagai mainan, agamanya sebagai guyonan, kamu jadikan sebagai pemimpin. Ya, salahmu sendiri. Nah, itu mungkin bahasa kita terhadap kalimat ma'alaka minallah min waliyin wala nasir. Tidak ada lagi pertolongan dari Allah dan tidak ada lagi perlindungan dari Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat keempat ayat 61. Monggo diartikan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alu, kembali ke sini, ila anzalallah, kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kepada aturan yang diturunkan oleh Allah. Wa ila rasul, dan kepada aturan yang dibawa oleh Rasul. Berarti kalau di sini orang muslim ada Al-Quran dan ada hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi kadang-kadang orang itu sudah tergiur. Sudah dibelokkan oleh kekuasaan, dibelokkan oleh dunia, dibelokkan oleh uang. Maka kata Allah, ra'aital munafikina. Engkau akan melihat orang-orang munafik. Dia mengaku sebagai seorang yang beriman. Mengaku sebagai orang yang luar biasa. Tapi mulut dan hatinya beda. Yang disampaikan ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka orang itu yasudduna anka sududa. Mereka itu akan menghalangi engkau dengan menghalangi yang luar biasa. Ya, menghalangi yang sekeras-kerasnya. Supaya yang baik itu tidak terpilih. Maka hati-hati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita ada orang yang semacam itu. Ada orang yang semacam itu. Asalnya mungkin dia luar biasanya kepada Islam sehingga kita memilihnya. Tapi kadang-kadang kemudian setelah menjadi penguasa menjadi seorang yang munafik dan yang betul-betul menghalangi kebenaran. Nah, sehingga kita berpikir itu dulu begini, kenapa sekarang jadi begini? Ya, kenapa sekarang jadi begini? Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, tinggal 2 di hadis ada kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Fal amir alladzi 'alan nas, ya. Pemimpin amir
adalah alladzi 'alan nas, yang memimpin manusia, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Kenapa ada manusia yang di bawahnya atau di bawah kepemimpinannya ada yang kelaparan? Maka pemimpin itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kenapa ada yang tidak bisa makan? Dimintai pertanggungjawaban. Padahal dia bisa makan enak, kenapa yang itu juga dimintai pertanggungjawaban. Warajulu ra'in ala ahli baiti. Dan orang laki-laki diminta pertanggungjawaban terhadap ahli baitnya. Ya, termasuk istrinya, termasuk anaknya. Ya, laki-laki yang diminta pertanggungjawaban. Kenapa istrimu jadi begini? Kenapa istrimu jadi cerewet dan lain sebagainya? Dimintai pertanggungjawaban. Bahwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu, dan seorang wanita juga pemimpin. Ala baiti ba'liha. Wa waladihi. Ya, wa ya mas'ulah anhum. Dan seorang perempuan dimintai pertanggungjawaban rumah dan juga anak-anaknya. Ya, rumah dan juga anak-anaknya. Budak juga dimintai pertanggungjawaban pada sayyidnya. Bahwa mas'ulun anhu. Dan dikatakan lagi fakullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tutup dengan surat 17 ayat 36. Monggo diartikan dulu. Ustadz, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau berhenti atau ikut ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak tahu. Ya, yang kamu tidak tahu. Bahkan kita belum tabayun mana yang benar, mana yang tidak. Ya, belum tabayun betul. Tapi kita mengikuti itu aja. Karena sesungguhnya inna sam'a, pendengaran, wal basyara, penglihatan, wal fu'ad, hati nurani, kullun, semuanya, ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang muncul dalam hati nurani kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Dan saya serahkan kembali kepada Pak Tarto. Monggo Pak.